Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam Rahayu. Selamat datang di Kontrakan Angker. Tiba, Santi terbangun karena dibangunkan oleh ibunya. Santi menatapi jendela yang ada di kamarnya. Tidak ada yang aneh. Dirinya lalu bergegas menuju kamar mandi. Namun, ketika kakinya mulai melangkah, gorden jendela kamarnya tiba-tiba terbuka dengan sendirinya. Langkah kakinya terhenti seketika. Ia kembali mencoba untuk menenangkan dirinya. Mungkin kena angin dari luar, pikirnya sambil berjalan mendekati jendela tersebut. Namun ketika sampai, ia dibuat terkejut karena jendela tersebut tertutup rapat. Tidak ada celah sedikit pun untuk angin masuk. Lalu
Kira-kira siapakah yang membuka gorden tersebut? Santi berusaha untuk tenang dan tidak berpikir macam-macam. Santi segera menutup kembali gorden tersebut. Setelah gorden itu tertutup, tiba-tiba terdengar suara tawa seorang wanita yang sangat jelas dari balik. Santi dan Septian mendaftar di sekolah yang dekat dengan tempat tinggal mereka. Malam harinya, setelah makan malam, Santi segera masuk ke dalam kamarnya. Dirinya bersantai di atas kasur. Ketika dirinya melirik ke arah jendela, tiba-tiba dari balik jendela dengan gorden yang terbuka, muncul sosok wanita dengan senyum menyeringai ke arahnya. Seketika Santi menjerit sejadi-jadinya, membuat semua penghuni rumah menghampiri kamar Santi. "Ada apa, Kak?" tanya ibu Santi kebingungan. Santi hanya menunjuk-nunjuk ke arah jendela di kamarnya, sambil terus memejamkan mata karena ketakutan. Ayah, ibu, serta Septian segera melihat ke arah jendela. "Gak ada apa-apa, Kak," ucap ayah Santi kebingungan. Santi perlahan memberanikan diri untuk membuka matanya. Benar saja, tidak ada apa-apa di sana. Gorden jendela bahkan masih tertutup rapat. Santi lalu menceritakan kejadian yang baru ia alami kepada keluarganya. Ayahnya lalu membuka gorden jendela kamarnya. "Tuh, gak ada siapa-siapa, Kak. Kamu kecapean mungkin, jadi pikiran kamu kemana-mana," ucap ibu Santi. "Iya, mungkin ini cuma perasaanku aja," ucap Santi ke keluarganya. Setelah itu, keluarga Santi meninggalkan kamar Santi, menyisakan Santi seorang diri di kamarnya. Santi kemudian berusaha sekuat tenaga mencoba untuk tidur. Sambil menenangkan dirinya, Santi pun tertidur. Tepat jam 11 malam, Santi terbangun karena ingin buang air kecil. Setelah kembali dari kamar mandi, entah mengapa, Santi selalu ingin melihat ke arah jendela kamarnya. Tiba-tiba terdengar suara ketukan kaca dari arah jendela tersebut. Untuk sesaat, Santi mematung. Ketukan itu terus berlanjut, seakan ada seseorang yang sedang mengetuk untuk dibukakan jendela tersebut. Santi mencoba memberanikan diri mendekati jendela, sambil menarik nafasnya dalam-dalam.
Santi membuka gorden yang menutupi jendela tersebut. Sosok wanita yang sama kembali terlihat sambil menebarkan senyum lebar menakutkan dari wajahnya. Ibu Santi refleks mengucapkan istighfar. Kemudian Ibu Santi membaca ayat kursi. Santi segera berteriak memanggil ayahnya. Ayah Santi segera menghampiri kamarnya. Santi dan ibunya menceritakan apa yang baru saja mereka alami. Awalnya, ayah Santi tidak mau percayai cerita tersebut. Tapi untuk memastikan cerita itu, ayah Santi memutuskan untuk tidur di kamar Santi. Ketika jam menunjukkan pukul 1 dini hari, terdengar suara seorang wanita yang sedang bernyanyi dari balik jendela. Mereka segera terbangun. Ayah Santi segera berjalan ke arah jendela. Ketika ayah Santi mendekati jendela, sekelibat sosok wanita itu terlihat namun segera menghilang. Dan sedetik kemudian, Ibu Santi mengalami kesurupan. Aku benci laki-laki. Aku benci laki-laki. Aku benci laki-laki. Kalimat itu terus keluar dari mulut Ibu Santi sambil terus memegangi perutnya. Untungnya, tak butuh waktu lama. Ibu Santi kemudian kembali sadar. Setelah itu, mereka bertiga segera meninggalkan kamar itu. Setelah mengalami kejadian itu, ayah Santi memutuskan untuk memanggil seorang ustadz sesegera mungkin. Ketika pagi hari, Ustadz Hasyim menghampiri kediaman Santi. Ustadz Hasyim sempat berbincang dengan ayah dan Ibu Santi. Dari perbincangan ini, mereka akhirnya mengetahui bahwa sosok wanita itu merupakan sosok kembang desa yang mati mengenaskan setelah diperkosa oleh 5 orang pemuda yang tidak dikenal. Ustadz Hasyim lalu meruqyah rumah Santi. Setelah rumah Santi diruqyah, ayah Santi memutuskan untuk menutup jendela tersebut dengan tembok permanen. Akhirnya tidak ada kejadian aneh yang menimpa keluarga Santi. Mereka hidup nyaman di rumah barunya. 3 bulan kemudian, ayahnya kembali dipindahkan ke tempat awal Santi berasal. Hal ini membuat Santi dan keluarganya harus kembali pindah ke rumah lama mereka. Bagi para tamu sekalian, silahkan cek jendela kamar kalian masing-masing. Karena siapa tahu mereka sedang memperhatikan kalian yang sedari tadi mendengarkan kisah ini. Demikian kisah horor di balik jendela kamar yang dibagikan oleh akun Twitter Rian. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi kalian agar tidak ketinggalan kisah-kisah horor berikutnya. Bagi para tamu sekalian yang mempunyai kisah horor atau misteri yang ingin dibagikan atau diceritakan kepada kami, silakan DM akun sosial media kami yang ada dalam kolom deskripsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam Rahayu. Ada dan nyata, penghuni yang sama, berbeda dunia. Jadi geng, pengalaman ini tuh dialami oleh seseorang yang bernama Roni. Nah, dia tuh bekerja sebagai taksi online. Jadi malam itu hujan mengguyur kota dengan suasana sepi tanpa lalu lalang mobil apapun. Nah, orderan sepi, kota sepi, gimana dapat uang?
kalau gini caranya, pikirnya Roni dengan kesal. Nah, Roni hanya dapat menghirup udara segar dan menikmati hembusan angin yang teramat dingin sambil menunggu orderan dari penumpang kala itu. Kring, suara dering. Tiba-tiba handphonenya berbunyi. Wah, ada orderan nih. Waduh, terima kasih Tuhan. Nah, dia merasa senang. Lalu menurut pesan yang dia terima itu, tempat orderannya tidak begitu jauh dari tempat dia berhenti. Nah, tanpa berpikir panjang, dia langsung nih tancap gas menuju tempat itu. Lalu beberapa menit kemudian sampailah dia di tempat itu. Lalu terlihat dari jauh seorang wanita berbaju merah sedang menunggu di depan halte. Nah, halte itu sepi banget guys ternyata, dengan suasana dingin bercampur gerimis. Nah, dengan posisi menunduk nampak seperti orang yang lelah, kedinginan dan berusaha menghindari gerimis. Mungkin itu orangnya. Nih, pikirnya si Roni itu. Tapi kok aneh? Kok aneh gitu orangnya? Pikirnya karena dia terlihat pucat seperti orang sakit. Lalu hal semacam itu dia lupakan, mungkin karena hujan atau kedinginan. Ia menundukkan kepala. Nah, lalu dia menghampiri si wanita tersebut, lalu mengajaknya naik. Ayo naik mbak, ajaknya si Roni. Tanpa ekspresi dia segera naik mobil. Nah, semenjak dia menjadi pegawai ojek online, ini adalah penumpangnya yang merasa paling aneh dan sedikit pendiam. Tapi dia berusaha mencoba untuk bertanya. Nah, kurang lebihnya gini pertanyaannya. Mbak, baru pulang kerja ta? Malam sekali, tanyanya untuk membuka obrolan. Nah, si cewek pun jawab, iya pak, saya kedinginan pak, anterin saya pulang ya, sahutnya. Lalu pria itu menjawab si Roni itu, iya ini kan mbak udah order saya, jawabnya. Lalu si Roni tuh takut dia kedinginan atau enggak kena hipotermia, karena di situ ya dingin banget karena malam juga. Nah, lalu tiba-tiba dari arah belakang seperti suara orang mengetuk kaca jendela yang di bagian belakang mobil. Saat dilihat dari spion, tidak ada apa-apa kecuali wanita itu masih dengan posisi menunduk. Nah, janggalan mulai terjadi nih. Mungkin angin di dalam batinnya si Roni. Lalu Roni melihat jalan sama sekali tidak ada kehidupan di situ, tidak ada orang sama sekali. Yang awalnya masih terdapat lampu dan orang jualan, sekarang tidak ada sama sekali. Ya, yang dia lihat tuh hanyalah hutan lebat. Nah, jadi kalian di sini bisa berpikir kan, bisa menempatkan diri kalian untuk posisi ini gitu. Nah, si Roni pun berkata nih, aduh ini tempat apa? Kenapa aku bisa kesini? Gerutunya si Roni dengan perasaan yang takut atau enggak cemas gitu. Lalu Roni melihat GPS, ternyata tidak ada yang salah dengan jalan yang dilalui itu. Tetapi asing menurutnya. Saat dia ingin menelpon temannya, hanya sekedar Sherlock untuk memberitahu jika dia terjadi apa-apa, tetapi sinyal sudah tidak ada di situ. Waduh, berarti GPS ini juga mati. Aku tadi mikir, kenapa jadi ke arah ini? Perasaannya si Roni sudah tidak karuan lagi. Nah, tiba-tiba cewek itu berkata kepada si Roni, kenapa pak? HP-nya mati? Udah pak, nggak apa-apa, ikutin saja jalan ini, nanti saya pandu, kata wanita itu. Di sini Roni hanya bisa mengiyakan saja. Lalu jam di lirik Roni menunjukkan pukul 11 malam guys. Nah, dari jauh terlihat lampu yang sangat terang sekali, seperti pemukiman atau desa atau komplek gitu. Wah, akhirnya ada desa nih, pikirnya si Roni lega banget. Mbak, rumahnya masih jauh nggak?
tanyanya si Roni. Lalu wanita itu menjawab, "Masih pak. Pak nanti kalau balik jangan takut ya," katanya gitu. Mungkin itu kata-kata buat penenang untukku, batinnya si Roni. Lalu Roni pun berkata, "Mbak, kalau jalan keluar bisa pakai jalan besar nggak? Di sini gelap sekali," katanya bertanya gitu. Bertanya sambil ya berharap bahwa ada jalur lain gitu yang bisa mengantarkan Roni untuk pulang. Jadi gini mas, orang di sini tuh lebih suka gelap. Nah, dia tuh sambil tertawa guys, tertawa kecil yang membuat bulu kuduknya si Roni semakin berdiri. Nah, lalu akhirnya sampai di desa di mana wanita itu tinggal. Tetapi pencahayaan di desa itu masih dengan lentera. Jadi kalian tahu kan, lentera tuh ya cukup redup banget gitu buat pencahayaan. Ternyata cahaya yang dia lihat itu adalah lentera, bukan lampu. Tapi hal negatif berusaha dia tepis gitu. Semakin maju mobilnya, semakin dia melihat rumah-rumah mewah tidak seperti desa tadi. 180 derajat berbeda nih. Rumah lantai 2 dengan pagar dan lampu seperti di kota besar. Nah, belum selesai mencerna omongan wanita dan kejadian aneh itu, tiba-tiba wanita itu berkata, "Belok kiri pak, turun di depan situ," katanya. Lalu terlihat rumah mewah pagar hitam dengan lampu kristal megah di dalamnya. Lalu dia turun sambil memberi uang 500.000. Nah bayangin guys, itu nominal yang agak aneh kan. Dengan nominal itu aneh baginya, bagi si Roni. Tetapi tidak heran karena dia saja tinggal di rumah mewah. Ya pikirnya ya, wah ini sih cewek ini mungkin ya kasihan ke saya karena sudah mengantarkan jauh-jauh dan gelap juga, bahkan hujan. Lalu cewek itu pun berkata, "Pak, jangan takut ya. Kalau keluar dari sini jangan pernah menoleh ke belakang." Nah, cewek itu berpesan kan kepada si Roni. Lalu itu tuh katanya dengan ekspresi yang datar gitu, mukanya pucat dan badannya kaku. Lalu dia berjalan sangat cepat menuju ke rumahnya. Lalu Roni pun tidak tahu arah tempat ini. Oleh karena itu Roni berusaha mengingat jalan yang dia lalui tadi. Saat Roni hendak memutarkan mobilnya, tiba-tiba ada 2 jalur. Nah, seketika Roni lupa kan di situ. Wah, ada 2 jalan nih. Yang mana? Perasaan tadi tidak ada, ujar si Roni, bertanya-tanya sendiri dalam hatinya. Lalu Roni memutarkan kembali mobilnya untuk meminta tolong kepada perempuan tadi. Nah, tetapi saat dia sampai di situ, kok rumahnya menghilang gitu. Tidak ada satupun rumah, yang hanya ada pohon pisang dan ilalang saja yang tumbuh di situ. Lalu Roni berusaha menelpon temannya, tapi handphonenya lowbat, baterainya habis. Wah, perasaan ini tempat perempuan itu turun. Kok sekarang tidak ada, pikirnya si Roni. Tetapi Roni tidak begitu panik. Setelah Roni pikir bagaimana dia keluar dari sini, tiba-tiba ada suara lelaki tertawa kencang yang gak tahu entah dari mana. Roni pun panik. Roni hanya bisa memutari jalan itu yang sekarang berubah menjadi seperti desa kosong. Nah, 2 jalur tadi akhirnya dia memilih untuk belok kanan. Nah, di situ dia mendengar ada lelaki yang memanggilnya. Alhasil dia pun berhenti kan. Lalu setelah Roni berhenti, tiba-tiba ada suara yang berasal dari laki-laki itu. "Pak, berhenti pak, saya mau ikut." Lalu Roni pun menoleh ke belakang dan terlihat seperti ada orang laki-laki berdiri di belakang mobilnya. Nah, di sini kita tahu guys, Roni melihat orang itu tidak mempunyai kepala guys, ternyata guys. Dan akhirnya Roni yang ketakutan itu hanya bisa berdoa
dan menyalakan mobilnya lagi. Lalu Roni melaju, dan tepat di depannya ada pohon pisang. Lalu terlihat seperti putih-putih gitu, atau kain menggantung. Saat dia fokuskan mata, ternyata ada pocong guys di situ. Dan Roni sudah tidak kuat lagi gitu. Sambil gemetaran, Roni berusaha menyalakan HP-nya, tetapi tidak bisa karena lowbat tadi. Perasaannya sudah tidak enak seperti ada orang di sampingnya. Lalu Roni mendengar hembusan nafas dari arah kiri. Saat Roni menoleh, ternyata sebuah wajah atau kepala melayang dengan bentuk yang hancur. Mulut atau bibir senyum, nyengir, dan mata berdarah. Dia tidak bisa mendeskripsikannya lagi karena betul-betul hancur di situ, guys. Dia tersenyum, menyeringi, tetapi mengeluarkan suara sangat keras, guys. Hingga Roni mendengar suara ayam berkokok. Nah, ternyata dia pingsan tadi malam itu. Semalaman dia pingsan, gak sadar sama sekali. Lalu pagi itu dia terbangun dan melihat seorang bapak-bapak dengan anaknya sedang menaiki sepeda ontel. Lalu dia berusaha mengikutinya. Nah, saat di gang, dia kehilangan jejak. Aku pilih jalur inilah aja, pikirnya sambil menelusuri jalan yang menurutnya dia benar. Tiba-tiba dia mendengar suara lagi. "Pak, di sini saja, temani saya." Nah, Roni pun berusaha tidak mendengar. Dan spontan Roni teringat pesan wanita kemarin, jangan menoleh ke belakang. Tetapi malam tadi Roni sempat menoleh saat ada yang memanggilnya. Lalu Roni berjalan saja melewati jalan itu, dan terlihat bapak dan anak menggunakan sepeda ontel itu berada di depannya. Lalu Roni pun mengikuti mereka, tetapi dalam hitungan detik mereka menghilang entah kemana. Yang Roni lihat hanya sebuah gapura dan ada motor dan orang jualan di sana. Lalu ternyata jalan yang Roni tempuh itu benar. Nah, Roni langsung saja kan menuju rumah. Lalu Roni lihat HP-nya tiba-tiba nyala dan dia buka maps di situ. Ternyata Roni cukup jauh dari rumahnya gitu, dan nggak tahu itu di mana. Dan sudah banyak orang yang menelponnya waktu itu tadi malam. Lalu saat di rumah, dia menceritakan pengalaman itu kepada istrinya, dan istrinya kaget saat dia menceritakan itu kepadanya. Menurut istrinya, radar yang ada di HP-nya itu tidak terdapat di kantor gitu. Semua orang mencarinya. Mereka memberitahu jika Roni 2 hari hilang. Nah, padahal Roni hanya 1 malam di situ yang dia pikir. Yang anehnya menurutnya pihak kantor, mereka juga mencarinya di tempat di mana radar HP-nya sudah tidak ditemukan itu atau tidak terdeteksi. Yang agak mirip dengan apa yang dialami, tetapi tidak ada Roni di situ. Dan kesimpulannya, Roni telah disesatkan oleh hantu tersebut, dan uang 500.000 itu tetap uang asli gitu guys ternyata. Tetapi beruntungnya semenjak itu orderan semakin banyak malah. Dan alhamdulillah juga. Tetapi Roni tidak berani jika ambil orderan malam lagi. Nah, gimana guys? Kalian untuk driver ojol yang bekerja malam hari, ya tolong waspada guys, karena cerita ini benar-benar kisah nyata yang dialami oleh Mas Roni. Jadi selamat Mas Roni atas keberhasilan Mas Roni untuk keluar dari situ. Nah, selesai guys ceritanya guys. Nah, menurut kalian untuk cerita kali ini itu bisa dikatakan gimana? Silahkan tulis di kolom komentar, oke? Dan kita kembali ke episode selanjutnya. Dadah. Untuk cerita kali ini, kita akan membahas tentang kisah horor yang pernah viral di media sosial Twitter. Dan kali ini dibagikan langsung oleh akun yang bernama @saifitri86. Dan dalam unggahannya itu
Sarah menceritakan jika cerita tersebut merupakan kisah nyata yang pernah dialaminya. Dan langsung saja kita masuk ke ceritanya. Jadi, Sarah merupakan seorang wanita yang sekarang tinggal di kota kecil di Jawa Barat. Dan ia harus pindah ke Kota Kembang untuk menuntut ilmu di salah satu universitas ternama di sana. Dan saat dia pindah ke Bandung, Sarah pergi bersama ayahnya. Ayahnya mengantarkan Sarah ke rumah kontrakan yang akan dihuni Sarah selama menuntut ilmu. Dan di kontrakan itu Sarah juga akan tinggal bersama 2 orang saudara sepupunya yang juga menuntut ilmu di tempat dan angkatan yang sama dengannya. Saudara tertua bernama Jani dan saudara yang lebih tua dari Sarah bernama Ava. Sarah merupakan yang paling kecil dari mereka bertiga. Maklum, baru lulus SMA. Lalu selama 2,5 jam di perjalanan, akhirnya ia tiba di kota Bandung. Ini merupakan pertama kali Sarah tinggal jauh dari orang tuanya. Perasaan campur aduk tentu dirasakan Sarah. Setelah mobil terparkir, Sarah bergegas turun dan mengambil barang-barangnya. Sembari mengangkat bawaannya, Sarah dan ayahnya langsung menyusuri sebuah gang kecil dan berjalan sedikit jauh ke dalam dan sampailah mereka di depan kontrakan itu. "Assalamualaikum." Kami mengucap salam sembari memasuki rumah yang pintunya memang terbuka. "Waalaikumsalam, Mang," sahut Ajani dan Teh Eva. "Udah sampai, silahkan, begini adanya," ucap Teh Eva kepadanya. Saat itu Sarah tersenyum dan mengangguk dan melihat sekeliling. Dan rumah tersebut rumah tua dengan 2 lantai dan sedikit tidak terawat. Lalu saat itu Sarah memaklumi hal tersebut, apalagi budget yang ia miliki untuk menyewa rumah kontrakan yang sangat terbatas. Tangga menuju lantai 2 adalah tangga kayu dengan pegangan kayu dan terlihat asal-asalan dibuatnya. Lalu Sarah mendekati tangga dan melihat ke atas. Di ujung tangga tersebut adalah tembok. Sebelah kiri ada pintu kecil menuju keluar ke tempat jemuran dan talang air. Dan di sebelah kanan terdapat ruang tanpa pintu yang hanya bisa dimasuki dengan cara sedikit membungkuk. Dan ruangan tersebut tepat berada di atas kamar, yaitu kamar tidur Sarah yang terletak di antara tangga dan kamar Teh Eva. Kamar Teh Eva adalah kamar yang paling dekat dengan pintu utama. Dan Jani lebih memilih kamar paling ujung di dalam, sekitar 3 langkah dari tangga, tepat di seberang dapur yang merupakan akses menuju satu-satunya kamar, yaitu kamar mandi di rumah itu. Dan terdapat ruangan kosong yang cukup lebar di depan kamar Sarah dan kamar Teh Eva. Dan ruangan itu nantinya akan dijadikan tempat berkumpul dengan alas karpet. Dan selanjutnya Sarah langsung membenahi barang-barangnya di dalam kamar baru. Ada beberapa noda lembab di dinding berwarna coklat dan sebagian terkelupas. Ya pantas saja terasa dingin. Memang lembab, pikirnya. Tapi sudahlah, tempat ini lumayan nyaman. Lalu sore pun tiba. Ayah Sarah pun berpamitan untuk pulang. Dengan berat hati, Sarah melepas kepergiannya karena tak tega membayangkan penghuni rumahnya hanya tinggal ayah dan mamanya saja. Dan perlu diketahui, kedua kakak Sarah sudah memiliki kehidupan masing-masing di luar kota. Tentu sebagai anak bungsu merasa berat untuk meninggalkan orang tuanya. Lalu singkat cerita, 1 bulan menempati rumah tersebut, Sarah tidak merasakan ada yang aneh. Atau mungkin Sarah mengabaikannya karena sibuk pada ospek dan persiapan kuliah. Oh iya, Sarah bukanlah sosok yang indigo, namun ia terkadang bisa merasakan keberadaan makhluk halus di sekitarnya. Lalu sampai pada suatu hari,
saat itu kegiatan belajar sudah berjalan dan tugas-tugas mulai berdatangan. Dan Sarah harus pulang ke kontrakan sekitar pukul 7 malam dan langsung tertidur. Setelah lama dia tertidur, Sarah terbangun dengan keadaan sekelilingnya yang gelap sekali. Memang kebiasaan Sarah saat hendak tidur selalu mematikan lampu kamar, dan ia tidak bisa tidur dalam kondisi terang. Tapi saat itu benar-benar gelap total, dan Sarah harus membiasakan matanya dalam gelap. Setelah nyawanya berkumpul, Sarah baru sadar jika kegelapan ini karena lampu ruangan di depan itu mati. Dan biasanya kalau malam lampu tersebut dinyalakan dan cahayanya masuk lewat jendela di atas pintu kamar dan lewat sela-sela pintu yang rapuh. Lalu saat itu Sarah meraba-raba mencari HP di dalam kegelapan, dan ternyata ada telepon dan SMS masuk selama ia tidur. Telepon dan SMS itu masuk dari kedua saudaranya yang mengabarkan mereka tidak bisa pulang karena mengajarkan tugas kelompok di kos temannya, yang berarti Sarah harus sendirian di kontrakan. Dan ketika Sarah melihat jam, ternyata saat itu sudah pukul 2 malam atau dini hari. Dia sedikit merinding dan berusaha tidur kembali, tapi ngantuknya sudah hilang. Jadi Sarah memaksakan untuk menutup mata dan pikirannya melayang kemana-mana. Seketika ia teringat, bukankah aku pulang tadi ia membuka pintu utama dan langsung nyalakan lampu yang berada di ruang depan. Sarah sangat ingat betul jika ia langsung masuk kamar, ganti baju lalu tertidur. Dia tidak memadamkan lampu itu, bahkan lampu itu selalu menyala setiap malam dan menjadi satu-satunya sumber cahaya di malam hari. Dan lalu kenapa sekarang padam gitu, pikirnya. Sarah hanya bisa berusaha tenang dan memastikan ingatannya. Saat hendak bangun dari tidurnya dan menyalakan lampu kamar, tiba-tiba Sarah mendengar suara lirih sekali dari balik pintu. Detak jantung Sarah saat itu serasa berhenti. Seketika ia mengurungkan dirinya untuk berdiri. Sarah hanya duduk di atas tempat tidur sambil memegang erat selimut. Sarah diam dalam posisi waspada, ragu antara yakin mendengar suara tawa dan berusaha meyakinkan diri bahwa ia hanya salah dengar. Ia terus berusaha fokus, tapi yang didengar hanya hening. Lalu pelan-pelan Sarah kembali ke posisi tidur. Berhati-hati sekali, seakan-akan membangunkan sesuatu yang ia pun tidak tahu apa. Suara langkah kaki kecil berlari melintas di depan kamarnya, dan otak Sarah langsung merespon jika itu adalah tikus. Tikus? Ya, itu tikus. Atau mudah-mudahan tikus, dipikirnya. Belum selesai ia meyakinkan diri sendiri, suara lain membuatnya kaku, sekaku-kakunya. Duk, serak, duk, serak. Suara sesuatu yang diseret, seperti orang yang berjalan pincang dengan satu kaki diseret berkeliling di ruangan depan kamarnya. Sekali mendekati ke arah kamar Sarah dan ke arah kamar Eva dan berputar lagi. Dan kali ini Sarah yakin jika ia tidak salah dengar. Dengan ketakutannya, Sarah menutup seluruh tubuhnya dengan selimut sembari memejamkan mata rapat-rapat. Keringat membasahi bajunya. Saat itu Sarah berusaha membaca ayat apapun yang diingatnya, tapi tidak ada satupun yang lancar diucapnya. Terbesit dalam pikirannya untuk bangun dan menyalakan lampu kamar. Pikirnya kalau terang, ia akan lebih tenang.
Tapi di sisi lain, Sarah merasa takut jika dengan menyalakan lampu, ia malah akan melihat sosok-sosok yang sedang mengganggunya. Entah berapa lama Sarah diam dalam posisi yang sama, tidak bergerak, dan suara-suara itu tidak kunjung pergi. Lalu ia tidak berani membuka selimut, takut justru mereka akan muncul di depan mukanya. Padahal kondisinya saat itu sudah basah kuyup oleh keringat. Dan mungkin karena tubuh Sarah lelah setelah tegang dalam waktu lama, akhirnya ia pun tertidur dengan sendirinya. Dan Sarah terbangun saat adzan subuh berkumandang. Suara-suara aneh itu sudah hilang. Dan meski sedikit lega karena ada suara-suara orang di gang berjalan menuju masjid untuk sholat subuh, tapi rasa takut Sarah masih sangat besar di situ. Ya, itu adalah momen pertama Sarah berkenalan dengan penghuni kontrakan. Walau tidak bertatap muka, tapi pengenalan itu membekas hingga sekarang. Dan ia tidak akan menceritakan kejadian tersebut kepada kedua saudaranya. Bukan apa-apa, Sarah sendiri takut menceritakan ulang saat dirinya masih tinggal di rumah itu. Dan mereka mengontrak selama 1 tahun. Artinya, Sarah harus bertahan selama 11 bulan ke depan. Dan setelah kejadian itu, ia hanya merasakan beberapa gangguan-gangguan kecil yang menimpanya, seperti barang berpindah tempat, selimut ditarik, atau melihat sekelebat bayangan melintas. Dan singkat cerita, bulan Ramadan telah datang. Gangguan kecil itu mulai berkurang, meski tidak 100% hilang. Dan lebih lanjut, Gerald adalah tetangga Sarah yang bertempat tinggal di ujung gang. Dia merupakan anak band yang gaul dan cocok berteman dengan Sarah karena kepribadiannya yang asik. Lalu sejak pertemuan pertama